Oke, kita akan memulai pembelajaran pada hari ini, yaitu mengenai sistem persamaan linier dua variabel. Suara Bapak terdengar jelas ya? Jelas tidak suaranya? Iya, Pak. Ya, Pak. Ya, oke. Jelas, Pak. Kenu keluar masuk nih Kenu. Oke, kita lanjut ya, yaitu mengenai persamaan linier dua variabel. Nah, apa sih persamaan linier dua variabel? Secara definisinya, secara definisi adalah dimatikan dulu itu punya siapa itu tadi. Persamaan linier dua variabel adalah persamaan linier mempunyai bentuk umumnya adalah seperti ini. AX plus BY plus sama dengan C. Dengan A, B, dan C-nya adalah bilangan real. Bilangan real itu berarti bilangan yang nyata, bukan bilangan yang imajiner ya. Dan nyata itu ya berarti kalau di analogi kalau dinyatakan bisa dinyatakan dalam bentuk P dan P per Q atau bahasa lainnya adalah bisa dinyatakan dalam bentuk pecahan ya. Tapi kalau bilangan imajiner itu nggak bisa dinyatakan. Kalau misalkan akar bilangan negatif itu bilangan imajiner. Karena kalau tidak bisa dinyatakan dalam bentuk pecahan atau P per Q. Nah, ini ya. Dari sini aja. Nah, penyelesaian dari persamaan AX plus BY sama dengan C dapat kita peroleh dengan memberi nilai secara sembarang. Artinya apa aja nanti hasilnya terhadap salah satu variabelnya yang kemudian menentukan variabel lainnya. Artinya yang kita cari di sini adalah kita menentukan berapa sih nilai variabel dari persamaan tersebut. Mana sih yang disebut variabel? Ini X dan Y. Ini disebutnya adalah variabel. Ya. Kemudian yang di sebelahnya variabel A dan B ini disebutnya adalah koefisien. Ya, koefisien. Sedangkan C ini yang di sebelahnya nggak ada variabelnya, ini disebutnya adalah konstanta. Itu di unmute dulu itu punya siapa itu? Nah, inilah istilah-istilah di dalam persamaan linier dua variabel. Nah, nantinya di dalam persamaan linier variabel yang kita cari adalah nilai daripada variabelnya. Ya, nilai secara sembarang terhadap salah satu variabelnya. Jadi kita nanti disuruh mencari nilai X dan nilai Y-nya. Ya. Kemudian menentukan nilai variabel yang lainnya. Kalau misalkan udah ditentuin X, berarti kita cari dari variabel X ini kita bisa menemukan variabel Y-nya. Kayak gitu. Ya. Ini adalah cara menentukan nilai variabel. Ya, jadi yang di dalam persamaan linier yang kita cari adalah nilai yang belum tentu, yang belum jelas. Ya. Biasanya bentuknya misalkan gini. 2X plus 3Y sama dengan 4. Nah, berapa sih 2 kali berapa ditambah 3 kali berapa hasilnya 4. Ini yang kita cari, nilai variabel X dan juga nilai variabel Y-nya. Kemudian sistem persamaan linier. Nah, sedangkan kalau sistem persamaan linier dua variabel berarti namanya sistem itu lebih dari satu ya. Jadi sistem berarti melibatkan lebih dari satu. Kalau sistem persamaan linier dua variabel berarti yang melibatkan lebih dari satu persamaan linier dua variabel. Sistem persamaan dua variabel adalah dua atau lebih persamaan linier dengan dua variabel yang disajikan secara bersamaan. Artinya ada dua persamaan variabel ya. Ini contohnya A1X plus B1Y sama dengan C1, A2X plus B2Y sama dengan C2, dengan A, B, C-nya adalah merupakan konstanta real. Artinya kita disuruh nyari angka, nyari variabel ini, ya variabel X dan Y-nya,
yang mana di antara dua persamaan ini variabelnya sama, ya, angkanya sama, berlaku di antara dua persamaan. Maksudnya bagaimana, Pak? Contoh lah, kita langsung ke contoh soal ya. Nanti artinya begini, artinya misalkan ada dua persamaan persamaan linear dua variabel. Misalkan ada soal gini, 2x plus 3y sama dengan 5 ya. Kemudian ada persamaan lagi 5x ditambah tambah y sama dengan 6. Kita disuruh nyari dari dua persamaan ini, kita disuruh nyari berapa sih nilai x, berapa sih nilai y, sehingga keduanya berlaku. Berlaku artinya kalau dibuktikan hasilnya benar. Satunya hasilnya 5, satunya hasilnya 6. Jadi kita disuruh nyari nilai x dan disuruh nyari nilai y-nya. Ya. Inilah permasalahan yang ada di dalam persamaan linear dua variabel. Nah, kemudian untuk menyelesaikan sistem persamaan ini, sistem ya, jadi ada dua gitu, berarti menyebutnya sistem. Sistem persamaan linear dua variabel adalah, ntar Bu, Bapak ngasih tahu Bu Evi. Evi, Nayaka yang nggak ada. Belum masuk. Jadi, himpunan penyelesaian dari suatu sistem persamaan linear dua variabel dapat ditentukan dengan beberapa cara. Yang pertama adalah metode grafik. Ya, karena ini persamaan linear dua variabel, kalau grafik nanti berhubungan dengan koordinat kartesius. Mudah-mudahan masih ingat ini, ya. Sumbu x, kemudian ada sumbu y dan seterusnya. Kemudian yang kedua adalah metode substitusi. Ya, substitusi itu bahasa gampangnya adalah kita mengganti, ya, mengganti bilangannya. Kemudian yang berikutnya adalah 3 dan 4 ini sama, ya, yaitu metode eliminasi, ya, atau eliminasi substitusi 3 dan 4 ini kita jadikan satu, ya. Nah, jadi ada 3 cara sebenarnya, yaitu metode grafik, substitusi, dan metode eliminasi, ya. Nah, kita akan bahas terlebih dahulu yang menggunakan metode substitusi dulu. Kenapa tidak grafik dulu, Pak? Agar nanti setelah kita bisa menyelesaikan ini, maka kalau aplikasinya baru pakai grafik, ya. Nanti tinggal dipilih dari 3 metode ini mana yang lebih mudah menurut kalian. Oke, kita lihat contohnya. Nah, yang pertama, oke, Nayaka udah masuk, alhamdulillah sudah komplit 24 siswa sudah hadir semuanya. Baru. Oke, sudah hadir semuanya ya, udah 24 siswa. Jadi yang pertama adalah dengan cara metode substitusi. Apa sih metode substitusi? Merupakan salah satu metode aljabar untuk menyelesaikan sistem persamaan linear dua variabel. Secara harfiah, artinya arti perkatanya substitusi itu mengganti, ya. Dalam metode substitusi, salah satu variabelnya dipisahkan dari salah satu persamaan yang ada, kemudian disubstitusikan ke dalam persamaan yang lain. Artinya kita ambil dulu salah satu persamaan, kita pisahin nih variabelnya, kemudian variabelnya kita masukkan ke dalam persamaan yang lainnya. Prakteknya bagaimana? Kita lihat contohnya. Selesaikan sistem persamaan. Yes. Pasien masuk, Pak. Halo? Nge-lag. Nge-lag? Suaranya nge-lag ya? Udah jelas ini? Udah, Pak. Sudah? Udah, Pak. Ya, di Bapak nggak nge-lag ya. Mungkin sinyal di sana kali, nah. Coba dicek ulang lagi, di restart lagi ya. Oke, kita lanjut ya. Jadi sekarang bagaimana
menyelesaikan soal ini? Selesaikan sistem persamaan berikut dengan menggunakan metode substitusi. 3x plus y sama dengan 5, 2x plus 3y sama dengan 8. Artinya kita itu disuruh nyari berapa sih nilai x dan berapa nilai y. Kalau saya masukkan ke dalam persamaan ini, dua persamaan ini, itu nilainya benar. Kan kita nggak bisa ngira-ngira misalkan, oh bisa aja isinya 3 kali 1 ditambah biar hasilnya 5 berarti 2. Gitu ya. Oh sama dengan 5. Iya kalau soalnya gampang kayak gini kita bisa ngira-ngira. Berarti yang satunya 2 kali 1 ditambah 3 kali 2 hasilnya 8. Oh betul. Ini 2, ini 1. Berarti X-nya 1, Y-nya 2. Ini kebetulan kita nyelesainya menemukan soal yang mudah. Tapi kalau nanti menemukan soal yang kesulitan bagaimana? Ya, itu kita harus pakai cara yang namanya substitusi. Caranya gimana tadi? Kita pisahkan salah satu variabel dari persamaan, kemudian kita substitusi ke persamaan yang lainnya. Caranya seperti apa? Ini caranya. Ya, kita tulis dulu. Persamaan pertamanya itu bentuknya kan persamaan 1 itu bentuknya 3x plus y sama dengan 5. Kemudian persamaan keduanya adalah persamaan keduanya 2x plus 3y sama dengan 8. Nah, dari dua persamaan ini, dari dua persamaan ini kita ambil salah satu. Misalkan kita ambil yang paling gampang tuh yang mana? Biasanya kalau misalkan kalau pakai cara substitusi yang paling gampang kita lihat yang koefisiennya paling kecil kan ini nih. Ini kan koefisiennya nggak ada nih di sini 1 angkanya di persamaan pertama. Maka kita ambil dulu persamaan pertamanya. Ya. 3x plus y sama dengan 5. Kita pisahin variabelnya. Ya, 3x-nya kita pindahin ke sini. Maka y sama dengan 5 dikurang 3x. Ya. Oke, kalau sudah dari dua persamaan ini kita pisahin. Kalau sudah untuk persamaan pertama, maka kita tulis lagi persamaan yang keduanya, yaitu 2x plus 3y sama dengan 8. Nah, barulah namanya kita substitusi persamaan satu ini tadi, ya. Ini kita substitusi ke sini. Apanya yang kita substitusi? Yaitu kita ganti variabel y ini dengan nih. Ya. Kita ganti variabel y ini dengan persamaan yang pertama yang udah kita pisahkan variabelnya. Jadinya gimana? Jadinya adalah 2x ditambah 3 kali 5 dikurang 3x sama dengan 8. Ya. 2x ditambah, ini perkalian, berarti kita kali dua-duanya, 3 kali 5 itu 15. 3 kali min 3 itu berapa? Min 9x sama dengan 8. Nah, diingat-ingat dalam aljabar yang bisa dijumlahkan atau dikurangi itu adalah yang bentuknya sama. Ini ada x, ada min 9x. Ini bisa dijumlahin. Kita kumpulin dulu di sini. 2x min 9x. Nah, 15 ini ngapain, Pak? Nah, dia kan nggak ada variabelnya nih. Pindahin aja ke luas kanan. Kumpulin jadi 1 sama 8. 8. Ini positif 15-nya.
dipindah ruas jadinya negatif. 2 dikurang 9 berapa? Halo? 2 dikurang 9 min 7x. Ya. 8 dikurang 15 min 7. Maka x-nya sama dengan pindahin ke sini kalian jadi pembagian min 7 dibagi min 7 sama dengan 1. Dari sini bisa dipahami? Ya, Pak. Insya Allah, Pak. Nah, sudah ketemu variabel x-nya 1. Maka tinggal kita substitusi aja variabel x sama dengan 1 ini ke dalam dua persamaan ini, terserah mau pakai yang persamaan 1 boleh, persamaan 2 boleh. Kita pakai persamaan 1 yang mudah. Jadinya persamaan satunya kan 3x plus y sama dengan 5. Ya. Berarti 3 kali 1 ditambah y sama dengan 5. 3 kali 1 udah pasti 3 tambah y sama dengan 5. 3 tambah y kan nggak bisa pindah ruas ke sebelah kanan. Berarti y-nya sama dengan 5 positif dipindah jadi negatif. Ya. Berarti y sama dengan 2. Nah, terus gimana Pak jawabannya? Jawabannya adalah biasanya kalau menuliskan penyelesaiannya adalah himpunan penyelesaian. Kenapa ditulis himpunan? Karena ada 2 jawaban. Ya, himpunan penyelesaian SPLDV, artinya sistem persamaan linear 2 variabel, adalah karena himpunan maka nulisnya pakai kurung kurawal. Yang ditulis dulu apa? Variabel x-nya, yaitu 1,2. Ini jawabannya. Ya. Jadi himpunan penyelesaian dari persamaan ini, 2 ini adalah 1,2. Pak, kita ingin tahu jawabannya benar apa enggak atau salah? Dari mana Pak? Kalian kalau ingin tahu ini jawabannya benar atau salah, kalian buktikan ke dalam persamaan ini, ke dalam 2 persamaan ini. Apakah betul atau salah? Misalnya dicoba di persamaan yang kedua. 2x ditambah 3y sama dengan 8. 2 kali 1 ditambah 3 kali 2 sama dengan 8. Betul nggak 2 kali 1? 2, 3 kali 2, 6 sama dengan 8. Betul. Oh, berarti jawabannya ini udah pasti betul. Kayak gitu ya. Atau dicoba lagi ke yang keduanya. Ternyata betul juga. Ya udah selesai. Ya, seperti itu. Untuk membuktikan apakah jawabannya benar atau tidak. Ada pertanyaan ini? Halo? Insya Allah enggak, Pak. Oh, enggak ya, semuanya insya Allah Insya Allah enggak, Pak. Ya, insya Allah bisa dipahami ya. Nah, ini kalau soalnya sudah dalam bentuk persamaan kayak gini enak. Udah jelas. Bentuk persamaannya udah jelas kayak ini. Ya. Seperti ini. Ya. Jamaannya udah jelas kayak gini. Nah, sekarang kalau bentuk persamaannya itu soalnya bukan soal kayak gini, tapi soal cerita. Contohnya gimana? Nah, nih. Contoh soal cerita ini yang kadang kita akan merasa kesulitan karena kita belum bisa menyatakan dalam bentuk SPLDV. Artinya kita belum bisa menyatakan dalam bentuk persamaan linear 2 variabel. Misalnya begini, Asep membeli 2 kg mangga.
dan 1 kilogram apel. Dia harus membayar 15.000. Sedangkan Intan membeli 1 kilogram apel dan 2 kilogram. 1 kilogram mangga dan 2 kilogram apel dengan harga 18.000. Berapakah harga 5 kilogram dan 3 kilogram apel? Gimana itu? Kalau ada soal seperti ini, ya, maka kalian tidak akan bisa mengerjakannya selama kita belum tahu berapa harga 1 kilogram mangga dan 1 kilogram apel. Itu punya siapa? Di-unmute dulu tuh. Dari tadi bunyi mulu tuh. Ya. Kayak Rehan di-unmute dulu, Rehan. Kita tidak akan bisa mengerjakan soal ini selama kita ya tidak tahu berapa harga 1 kilogram mangga dan 1 kilogram apel. Nggak bisa kita mengarang bebas. Misalkan ada soal kayak gini. Dia misalkan belinya di toko A, tokonya kebakaran. Ya, tokonya kebakaran. Kita mau nanya ke penjualnya udah nggak ada. Maka caranya kita kerjakan secara matematik. Nah, cara penyelesaiannya gimana, Pak? Cara penyelesaiannya yang pertama kita harus bikin pemisalan dulu. Ya, kita bikin pemisalan. Kalau biasanya pakai X sama Y, saya coba pakai yang lain lah, biar nggak bosan X sama Y terus. Misalnya mangganya itu saya simbolkan dengan variabel A. Kemudian apelnya itu saya simbolkan dengan variabel B. Ya. Berarti si Asep ini saya misalkan Asep persamaan pertama, ya. Persamaan pertama itu sama aja dengan si Asep. Apa yang dilakukan Asep? Asep itu membeli 2 mangga, berarti 2A. Ditambah 1 apel, berarti 1B kan? Kalau dituliskan 1B. Harganya atau sama dengan 15.000. Ya. Nah, biasanya kalau ada tulisan 1B, berarti kan 1 kali B. Nah, karena dikali 1, berarti udah anggapnya aja satunya nggak ada. Gitu ya. Berarti sama aja nulisnya 2A ditambah B sama dengan 15.000. Ini untuk persamaan pertama. Persamaan keduanya berarti ya, persamaan keduanya itu berarti Intan. Intan itu beli 1 kilogram mangga dan 2 kilogram apel. Berarti kalau tadi berarti kan nulisnya kan 1A plus 2B kan gitu kan. Saya tulis aja langsung A plus 2B yang dibeli Intan itu ada harganya 18.000. Ya, kayak gitu ya. Ada pertanyaan dari sini? Ada pertanyaan belum dilanjut? Halo? Ada pertanyaan? Insya Allah ya, Pak. Insya Allah tidak ada. Oke. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Oke, kalau kita sudah ketemu 2 persamaan ini, maka dari 2 persamaan ini dengan cara substitusi tadi, ya sudah dengan cara substitusi tadi, berarti 2 persamaan ini tinggal kita ambil salah satunya. Misalkan kita ambil persamaan pertamanya. Kita pisahin variabelnya. Persamaan pertamanya itu ada ya, persamaan pertamanya adalah 2A plus B sama dengan 15.000. Nah, gimana caranya? Variabelnya berdiri sendiri. Berarti 2A-nya kita pindahin nih. Ya, berarti tinggal
B sama dengan 15.000 sorry kok. Bentar. Saya hapus dulu. Ini kan plus nih, 2A-nya. Dipindah jadi min 2A. Gitu ya. Sudah selesai. Maka kita ada variabel udah yang berdiri sendiri. Maka kita ke persamaan kedua. Variabel yang ini tadi, kita ke persamaan yang kedua. Persamaan keduanya adalah yaitu A plus 2B sama dengan 18.000. Ya. Maka tinggal kita substitusi B-nya yang ini kita ganti dengan nih. Ya. Berarti ditulisnya gimana? A plus 2, B-nya berapa? Tinggal kita ganti ini. 15.000 ditambah, kok ditambah sih? Dikurang 2B sama dengan 18.000 ya, gitu ya. Maka ditulis lagi di sini A ditambah 2 kali 15.000 berapa? Wahid, coba Wahid. Iya Pak, apa Pak? 2 kali 15.000 berapa? Oh, 30.000. 30.000 Pak. 30.000. 1.000. Maka halo, kedengeran suara Bapak? Kedengeran Pak. Iya, ini masalahnya ada akun yang lain masuk juga. Tabrakan ini. 2 kali 15.000 berarti kan 30.000. Ya. Kemudian 2 kali min 2B min kok 2B sih? 2A ya, sorry. Ini 2A sesuai dengan yang ada di sini nih. Ini ya. 2 kali min 2A yaitu min 4A sama dengan 18.000. Dah. Seperti cara yang tadi, A-nya kita kumpulin dengan A. A min 4A. Kemudian 30.000-nya kita send ke sini. Sama dengan 18.000 dikurang 30.000. A dikurang 4A berapa? Coba Bapak mau nanya ke siswa Azahra Putri. A dikurang 4A. Kenapa, Pak? Berapa? Kenapa? A dikurang 4A. Satu apel, punya satu apel, diminta 3. Diminta 4. Berarti ngutang berapa tuh? A dikurang 4A. Atau bahasa lainnya 1 dikurang 4 berapa? 1 minus 3A. Ya kan? Sekarang Rehan Fahreza 18.000 dikurang 30.000. Kurang 30.000. Ya. 1.000 dikurang 10.000 minus 29.000. 29. Minus 12. Minus 2
Minus 12.000 ya? Ya, minus 12.000. Ya kan? Minus 12.000. Berarti nilai A-nya itu sama dengan minus 12.000. Ini dipindah ya. Kalau koefisien itu apa tadi? Yang di sebelahnya variabel dipindah itu pasti jadi pembagian. Dibagi dengan min 3. 12 min ketemu min bagi min plus. 12 bagi 3 berapa coba? 12.000 dibagi 3. Bapak pengen nanya ke Saskia. Saskia, 12.000 minus Ya, Pak. 12.000 dibagi 3. 12.000 dibagi 3. Ya, coba Saskia. 4 Berapa? 4.000 ya, Pak? 4.000, iya betul. Ya, taruh. Terus sama hilang. 12.000 dibagi 3. Iya, jadi 4.000. Jadi 4.000. betul. Jadi harga satu apelnya per kilogramnya itu 4.000. Nah, apelnya berapa, Pak? Tinggal kita substitusi aja. Apelnya kita pakai substitusi persamaan yang pertama, ya. Atau yang kedua, yang pertama aja dulu. Kita pakai substitusi persamaan pertama, itu kan 2A ditambah B sama dengan 15.000. Berarti 2 kali 4.000 ditambah B sama dengan 15.000. 2 kali 4.000 berapa? Kan 8.000 ditambah B sama dengan 15.000 ya. Nah, 8.000 ditambah B kan nggak bisa nih. Maka kita pindahin ini ke ruas kanan. Ya kan gitu kan? Maka jadinya adalah sebagai berikut. Berarti harus ada yang Bapak hapus ini. Bapak hapus dulu. Nah, jadi 8.000-nya kita pindah ke sini, maka bentuknya nanti berubah menjadi seperti ini. B sama dengan 15.000 dikurang 8.000. Ya. Maka B sama dengan berapa? 15.000 dikurang 8.000. Halo? 82. 15.000 dikurang 8.000 berapa? 7.000, Pak. 7.000. Ya. Nah, ini berarti harga satu buah apelnya. Nah, sekarang ada pertanyaan. Berapakah harga 5 kg apel dan 3 kg 5 kg mangga dan 3 kg apel? Maka tinggal kita tulis persamaannya. Oh, harga 5 kg mangga berarti 5A ditambah 3 kg apel berarti 3B. Itu sama dengan berapa? Kita belum tahu. Ya kita cari 5A. Berarti 5 kali A-nya berapa tadi? 4.000. 5 kali 4.000. 3B berarti 3 kali 7.000. Itu doang kan? Ya. 5 kali 4.000 berapa? 20.000. Ya enggak? 3 kali 7.000
21.000. Oke, ditambah kan gitu kan? Ini kan operasinya ditambah nih, berarti ditambah. Ini 1 maunya tetap berarti 41.000. Ini bentuk persamaannya. Jawabannya yang mana, Pak? Jawabannya ini doang. Ya, 41.000. Oke. Ada pertanyaan dari sini? Insya Allah enggak, Pak. Oh, tidak ada. Oke ya, jadi yang paling penting untuk menyelesaikan sistem bersama linear dua variabel adalah yaitu kita harus bisa menyatakan soal cerita ke dalam bentuk matematiknya, ya. Kemudian barulah kita selesaikan secara setelah kita selesaikan secara matematik, kemudian kita baru ke penyelesaiannya dengan cara substitusi. Oke, ada pertanyaan? Tidak ada ya? Kalau tidak ada pertanyaan, maka sekarang udah jam 10.52. Zoom meetingnya jangan dimatikan. Bapak minta untuk istirahat dulu, minum 10 sampai 15 menit. Zoom meetingnya jangan dimatikan biar tidak nanti keluar masuknya biar enggak kesulitan, ya. Jadi silakan yang mau minum dulu, yang mau kamar mandi. Karena Bapak juga mau kamar mandi. Kita break dulu kurang lebih 10 sampai 15 menit. Setelah itu nanti Bapak akan beritahu kalau mulai lagi. Jadi mohon HP-nya tidak atau Zoom-nya tidak ada yang keluar. Oke, bisa dipahami semuanya? Bisa. Oke ya. Bapak tinggal dulu ya. Bisa, Pak. Oke, terima kasih. Pak. Ditahan dulu ya, jangan keluar ya. Oke. Kita break dulu 10 menit atau 15 menit. Terima kasih.
Terus lagi itu apa banget ya? Buat temen kalau dimakan nggak perlu lupa tidak kenal.
di unmute ya. Dari tadi. Halo. Assalamualaikum. Semuanya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Oh ya, dari tadi berarti Bapak ngomong di unmute ya? Iya Pak, nggak kedengeran tadi. Iya, berarti Bapak kepedean bilangin nggak ada orang yang nyaut, berarti udah pada nyaut semuanya. Oke ya, kita lanjut ya. Kita lanjut yaitu mengenai metode eliminasi ya, lanjutan dari substitusi tadi, metode eliminasi. Metode eliminasi itu adalah dengan cara menghilangkan salah satu variabelnya ya. Caranya gimana? Yaitu kita samakan dulu koefisiennya, kemudian bagaimana cara menyamakan koefisien? Kita kali dengan bilangan tertentu, kemudian kita hilangkan variabelnya dengan cara apa? Dengan cara ditambahkan atau dikurangi, ya, tergantung nanti konteks soalnya. Nah, contohnya seperti ini, selesaikan sistem persamaan berikut dengan metode eliminasi, ya, yaitu 2x plus 3y sama dengan 8, 3x plus y sama dengan 5. Ya, kita lihat. 2x plus 3y sama dengan 8, 3x plus y sama dengan 5. Saya tulis dulu di sini. Soalnya tadi 2x plus 3y sama dengan 8. Kemudian 3x plus y sama dengan 5. Ini soalnya sama seperti tadi, ya. Cuman kita mencari cara yang paling mudah untuk menyelesaikan persamaan linear dua variabel. Sekarang kita dengan cara eliminasi. Yang pertama tadi kita hilangkan variabelnya. Cara menghilangin itu gimana? Dengan cara ditambah atau dikurang. Yang pertama, langkah pertama kita tentuin. Kita mau ngilangin variabel X atau variabel Y. Bapak ambil contoh, saya mau menghilangkan variabel Y-nya dulu. Berarti di sini, kasih tanda garis kayak gini. Ya. Kemudian, ini di depan variabel Y yang di bawah, yang kedua, ini kan 1 nih, koefisiennya. Ya, ya, ini kan 1. Berarti di sini dikali 1, ini 3. Di sini berarti dikali 3. Ya. Ini dengan catatan kita menghilangkan variabel Y-nya. Kemudian kita kalikan dengan nih 1 semuanya. 2x kali 1 berarti tetap 2x. 3y kali 1 berarti tetap 3y. Ya, 8 kali 1 tetap 8. Lanjut, 3x kali 3 itu berarti 9x. Y kali 3 itu berarti 3y. 5 kali 3 itu 15. Maka sama dengan, kita kasih tanda garis gini. Nah, cara menghilangkannya karena ini dua-duanya persamaan pertama dan persamaan keduanya. Yang mau dihilangin itu dua-duanya positif, maka kita kurangi. Ya. 2x dikurang 9x adalah min 7x. 3y dikurang 3y 0. Ya, karena itu yang mau kita hilangkan. Sama dengan 8 di Suaranya kecil. Suaranya kecil. Tes, suaranya kecil. Waalaikumsalam. Udah besar ya? Udah. Oh, suaranya gede ini. Kemudian 8 dikurang 15 itu min 7. Berarti kan sisanya tinggal min 7x sama dengan min 7. Berarti nilai X-nya adalah min 7 dibagi min 7 sama dengan 1. Oke.
Ini namanya cara eliminasi. Kita ketemu X-nya. Kalau udah ketemu salah satu variabelnya, maka kita gunakan cara substitusi. Tinggal kita ganti variabel X-nya dengan angka 1 di salah satu persamaan yang diketahui. Apakah 2X plus 3Y sama dengan 8 atau 3X plus Y sama dengan 5. Ya. Kita misalkan kita substitusi ke persamaan pertamanya. Persamaan pertamanya adalah 2X plus 3Y sama dengan 8. Ya. Berarti 2 kali 1 ditambah 3Y sama dengan 8. 2 kali 1 tetap 2 ditambah 3Y sama dengan 8. 2 ditambah 3Y tidak bisa, maka kita pindahin 2-nya ke ruas kanan. Maka jadinya 3Y sama dengan 8 dikurang 2. Berarti 3Y sama dengan 6. Maka Y-nya aja 6 dibagi 2. Sama dengan, kok 6 dibagi 2? 6 dibagi 3. Sama dengan 2. Ya. Oke, berarti himpunan penyelesaiannya adalah 1 dan 2. Nilai X-nya 1, Y-nya adalah 2. Jadi di antara cara tadi substitusi dan eliminasi, yang paling mudah menurut Bapak adalah dengan cara eliminasi substitusi. Yaitu kita hilangkan dulu. Cara menghilangkannya terserah. Pak, ini tadi dihilangkan Y-nya. Pak, kalau misalkan yang dihilangkan X-nya Pak, bagaimana? Kalau misalkan yang dihilangkan X-nya, soalnya seperti ini, 2X, ini cara yang berbeda ya. Misalkan yang kita hilangin X-nya, 2X plus 3Y sama dengan 8, 3X plus Y sama dengan 5, maka kalau kita mau ngilangin X-nya, kita samain dulu nih koefisien yang ada di dalam variabel X-nya. Ini 3, berarti 3-nya dikali ke sini. Ini 2, berarti kali 2. Gitu ya. Terus baru kita kalikan. 3 kali 2 itu 6X. 3 kali 3 itu 9Y. 3 kali 8 itu 24. Kemudian 2 kali 3 berarti sama 6X. 2 kali Y, 2Y. 2 kali 5 itu adalah 10. Ya. Maka karena di depan variabel yang mau kita hilangin itu tandanya sama, positif-positif, berarti di sini dikurang. 6X dikurang 6X, 0. 9Y dikurang 2Y, 7Y. 24 dikurang 10, 14. Maka Y-nya aja sama dengan 14 dibagi 2. Dibagi 7. Sama dengan 2. Udah selesai. Y-nya ketemu, maka tinggal kita substitusi lagi ke sini. Gitu doang ya. Caranya kita substitusi misalkan ke persamaan yang kedua. X ditambah Y sama dengan 5. 3X, Y-nya adalah 2, 5. Berarti 3X sama dengan 5 dikurang 2. Jadi 3X sama dengan 3. X sama dengan 3/3, yaitu 1. Ya. Jadi untuk menyelesaikan dengan cara
Apakah eliminasi, yaitu kita caranya adalah dengan menghilangkan salah satu variabelnya terlebih dahulu. Bagaimana cara menghilangkannya? Kita kalikan koefisiennya sehingga nanti bentuknya yang mau kita hilangin itu bentuknya sama. Kalau tandanya di sini misalkan sama-sama positif, kayak ini kan mau dihilangin Y, ternyata depan variabel yang mau dihilangin itu sama-sama positif, maka tandanya dikurang. Tapi kalau satunya positif, satunya negatif, biar hilang, ditambah. Ya, seperti itu. Jadi antara substitusi dan eliminasi mana yang lebih mudah? Yang lebih mudah adalah dengan cara yaitu eliminasi. Ada pertanyaan? Sampai sini 82. Insya Allah enggak. Insya Allah enggak, Pak. Ya Allah, enggak, Pak. Oke, kita tidak ada pertanyaan, maka kita lanjut ke soal yang dalam bentuk cerita, yang dalam kehidupan kita sehari-hari kita temukan. Nah, biasanya kalau dalam bentuk soal cerita sama seperti tadi, yaitu soal cerita itu yang awalnya deskripsinya cerita, kita deskripsikan kita gambarkan dalam bentuk persamaan linier dua variabel. Contohnya sebagai berikut. Diketahui, aduh Rehan baru masuk. Diketahui harga 4 buku dan 3 ballpoint 25.500. Sedangkan harga 2 buku dan 3 ballpoint adalah 16.500. Berapakah harga 2 buku dan 1 ballpoint? Langkah pertama kita ngerjakan, seperti tadi Bapak bilang, kalau soal cerita kita buat pemisalan. Ya, kita misalkan bukunya itu tadi udah pakai A sama B, sekarang kita pakai yang lainnya, huruf yang lain. Kita misalkan buku itu variabelnya kita misalin P. Ya. Ballpointnya itu kita misalkan variabelnya Q. Ya. P dan Q. Nah, sekarang baru kita nyatakan dalam bentuk persamaan linear dua variabel. Berarti 4 buku berarti 4P, 3 ballpoint berarti ditambah 3 ballpoint, 3 Q. Harganya sama dengan 25.500. Yang satunya 2 buku berarti 2P, kemudian 3 ballpoint berarti 3 Q, harganya adalah 16.500. Dari sini paham? Insya Allah, Pak. Ya. Jadi kalau sudah bisa mendeskripsikan dari soal kita ke dalam bentuk persamaan, maka akan mudah bagi kita. Kemudian selanjutnya, next, kita hilangkan salah satu variabelnya. Apakah variabel P ataupun variabel Q. Nah, berhubung di dalam soal ini ada koefisien yang sama di antara dua persamaan ini, maka kita nggak perlu pakai kayak tadi. Nih, kita nggak usah biar sama dulu. Ini kan biar dikali 1 sama 3, karena kita biar sama koefisiennya kan. 3Y antara persamaan satu dan persamaan kedua. Tapi untuk soal cerita ini, kita lihat koefisiennya udah sama. 3Q persamaan pertama, persamaan kedua juga sama 3Q. Maka kita nggak perlu menyamakan. Tinggal ini plus, oh berarti dikurang. Kita mau ngilangin Q-nya aja. Ya kan? Berarti 4P dikurang 2P sama dengan 2P. 3Q dikurang 3Q.
25.500 dikurang 16.500 berapa? Coba siswa dengan nama Ristu. Ada Ristu? Ristu. 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 Tiduran ya Ristu. Oke. Rahma Syifa. Ada Rahma? Oh, Ristu udah ada nih Ristu. 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 Ya Pak, Pak. Ya, lagi di jalan tuh. Habis dari kamar mandi. Apa? Habis dari kamar mandi. Oh, habis dari kamar mandi. Ya udah. Coba 25.500 dikurang 16.500 berapa? 25.500 dikurang 16.500 berapa? Resto masih di kamar mandi? Kenapa Pak? Masih di kamar mandi? Itu suaranya Pak, putus-putus. Masih di kamar mandi kamu? Udah nggak Pak? Udah enggak? Ya coba ini dihitung. 25.500. 25.500 dikurang 16.500. Berapa itu? 9.000. 9.000. Ya. Oke, betul. Maka kan tinggal persamaannya tinggal 2P sama dengan 9.000. Itu kalau 2, kalau 1 gimana? Kalau P-nya doang. Berarti P sama dengan 9.000 dibagi 2. Hasilnya berapa? 4.500. Berarti harga satu bukunya, tadi kan P itu buku, berarti harga satu bukunya itu 4.500. Kalau sudah ketahuan berapa nilai variabelnya, maka kita lanjut ke mencari key-nya, mencari bulpennya, berapa harga bulpennya, gitu ya. Kita pilih antara dua persamaan ini, persamaan pertama dan persamaan kedua. Kita ambil persamaan yang angkanya kecil-kecil, yaitu persamaan yang kedua, yaitu 2P ditambah 3 Q, Nayaka baru masuk. Mantap. Sama dengan Nayaka. Mana Nayaka? Mana Nayaka orang? Mana? Hidupin videonya coba. Nayaka. Nayaka. Nah. Iya Pak. Coba hidupin videonya, coba lihat. Nah. Jangan hilang-hilang mulu ya. Itu udah bagus, pakai mikrofonnya udah bagus kan, kayak podcast kamu. Sayang kalau udah bagus, kamunya hilang-hilangan mulu ya. Oke. Kita lanjut ya. 2P plus 3Q kita ambil persamaan yang kedua ya. Dari dua persamaan ini kita ambil yang kedua. 2P plus 3Q sama dengan 16.500. Maka tinggal kita substitusi nilai P-nya. P-nya 4.500 nih. Ya. Berarti 2 kali 4.500 ditambah 3
sama dengan 16.500. 2 kali 4.500 itu 9.000 ditambah 3 Ki sama dengan 16.500. Nah, 9.000 sama 3 Ki nggak bisa dijumlahkan. Kenapa? Ini ada variabel, ini nggak ada. Ya, kita kumpulin aja ke ruas kanan nih. Variabelnya. Maka jadinya 3 Ki sama dengan 16.500 dikurang 9.000. Ya. Karena ya, Bapak ada yang menelpon. Oke, kita lanjut lagi ya. Tadi ada sedikit ini, ada telepon. Kita lanjut. 3 Ki sama dengan 16.500 dikurang 9.000. Maka sama dengan 3 Ki 16.500 dikurang 9.000 itu berapa? Berapa? 7.500. Ya. Maka kita mencari nilai Ki-nya. Ki sama dengan 7.500 dibagi 3. Sama dengan berapa? 7.500. 2.500. Berarti harga bukunya 4.500, harga pulpennya 2.500. Kalau ditanyakan itu. Sedangkan ini yang ditanyakan harga 2 buku dan 1 pulpen. Berarti saya tulisnya gini aja biar gampang. 2 buku berarti 2P. 1 pulpen berarti Ki. Berarti kan 2P berarti 2 kali 4.500. Gitu ya. Kali ya. Kemudian Ki-nya adalah pulpennya 2.500. 2.500. Tinggal kita jumlahin. 2 kali 4.500 9.000. 9.000 tambah 2.500 berapa? Yaitu 11.500. Jadi harga 2 buku dan 1 pulpen itu adalah 11.500. Inilah bagaimana cara kita menyelesaikan persamaan linier 2 variabel. Adakah pertanyaan? Insya Allah tidak, Pak. Insya Allah tidak ada. Oke. Kalau memang tidak ada, untuk pembelajaran hari ini cukup di sini saja, yaitu membahas tentang persamaan linear 2 variabel.
menyelesaikan dengan dua cara, yaitu dengan cara eliminasi dan substitusi. Nah, minggu depan kita akan membahas masih sama SPLDV, sistem persamaan linear dua variabel, tapi caranya berbeda, yaitu dengan cara grafik. Ya, dengan cara grafik. Kalau digambarkan dengan cara grafik itu gimana sih, Pak? Nah, itu akan kita bahas minggu depan. Mumpung belum ada yang tanya, Pak, hari ini ada tugas tidak? Hari ini tidak ada tugas. Ya. Jadi, hari ini tidak ada tugas, tapi Bapak ingatkan sekali lagi, absensi kehadiran itu tidak melalui Google Form lagi, tapi melalui kehadiran kalian di kegiatan Zoom meeting hari ini. Oke, jadi Zoom meetingnya tetap kita dua sesi. Sesi pertama bahas materi, ya. Sesi keduanya pun kalau memang ada materi yang belum diselesaikan kita akan bahas. Nah, itu saja dari Bapak. Ada pertanyaan kembali? Tidak. Kalau memang tidak ada, Bapak hanya menyampaikan mohon ke depannya yang terlambat-terlambat kalau memang tidak karena faktor jaringannya, misalnya rumahnya udah lengkap, ada wifi, ada apa saja semuanya, ya udah lengkap, tapi kok datangnya terlambat, berarti kalian salah satu orang yang kurang bersyukur. Tapi kalau misalkan jaringannya memang nggak ada, harus menggunakan HP dengan paket data yang terbatas, maka Bapak harap maklum. Tapi kalau yang sudah bagus, rumahnya tingkat 7, wifi-nya ada kekuatannya 100 MB kecepatannya, maka usahakan datang tepat waktu. Ya, terima kasih semuanya. Mudah-mudahan kita semuanya sehat, keluarga kita juga sehat, orang tua kita juga semuanya sehat. Amin. Ya Robbal Alamin. Kita akhiri dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas waktunya anakku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Bapak tutup 1, 2, 3.